Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuri min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menyatakan sholawat. Semoga sholawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khotib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh kita semuanya, wabil khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah bacakan sebuah firman Allah yang memang pada momentumnya belum pas. Acara Isra wal Mi'rajnya belum sampai hari ini. Tetapi kenapa saya mengutip ayat tersebut? Di situ Allah berfirman, Maha suci Dia yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diberkati Dia. Kemudian diperlihatkan di sekitarnya itu ayat-ayat kami. Sesungguhnya Dia itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ini simpel, sederhana, dan dia selama ini hanya kita baca-baca saja, kita dengar-dengar saja, dan kurang kita fikirkan, kurang kita renungkan. Coba perhatikan kalimahnya itu. Maha suci Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram. Nah, pada ayat itu tidak ada tulisan Allah, tidak ada tulisan Subhanallazi, Maha suci Dia yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram, dari tempat sujud yang mulia. Padahal pada waktu itu sholat belum ada, ruku belum ada, sujud belum ada, apalagi tempat sujud atau masjid belum ada. Bahkan Masjidil Haram yang hari ini kita katakan Masjidil Haram, pada waktu itu baru kuil. Di dalam Ka'bah itu ada 4 patung besar, Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekitar Ka'bah itu terdapat 360 patung. Tempat mereka itu minum-minum, main perempuan, kadang-kadang membugil ria.
Bagaimana mungkin itu dikatakan tempat sujud yang mulia? Selanjutnya lagi Masjidil Aqsa. Buka buku, buka sejarah, pada saat itu tidak ada. Tidak ada atau belum ada. Nah, inilah yang kita luput memahaminya, kita luput menelitinya, sehingga kita kadang-kadang keliru dalam penyampaian. Tetapi yang saya sampaikan bukan itu. Kalimat linuri min ayatina. Di tempat itu aku perlihatkan kepada mereka yang datang ayat. Dikatakan ayat. Pada waktu itu Quran belum ada. Belum ada. Apalagi ayat, belum ada. Kita tidak juga bertanya apa itu ayat. Kalau sekarang dijelaskan oleh Allah pada surah Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatu bainatu bisudur allazina tul ilmi wa ma yaj'alu bi ayatina ila zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Dia menunjuk kepada diri kita sebenarnya ada dalam dada itu. Tidak ada yang mendustakan dia dalam dada itu kecuali orang zalim. Jadi Allah bercerita tentang itu. Rasul bercerita tentang itu. Makanya agama ini tidak bisa kita pahami, kita pelajari sambil lewat, tidak bisa. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul, adinu wal aklu. Artinya agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi seseorang kalau akalnya tidak dimainkan, tidak difungsikan. Makanya pada surah Ali Imran ayat 4 dinyatakan min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum kami turunkan petunjuk bagi manusia berupa Taurat, Zabur, Injil, Quran, terlebih dahulu kami turunkan kepada mereka itu Furqan. Apa itu Furqan? Sesuatu yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang salah yang benar, yang patut yang tidak patut. Itulah akal. Jadi kalau akal ini kita buang ke belakang, sementara buku-buku kita tatap, guru-guru kita perhatikan, itulah persoalan yang terjadi pada hari ini. Nah, yang kan saya sampaikan adalah sesuatu yang menjadi pengalaman seketika hadir di Makkah Al-Mukarramah sewaktu umroh. Jadi jauh-jauh hari saya sudah siapkan beberapa pertanyaan kepada Allah. Kenapa ada pertanyaan? Nah, kita ada semacam penelitian. Dikatakan kepada Allah saat itu, ya Allah, sesungguhnya seketika aku bersuara, aku berkata, aku bergerak, berbuat, tidak bisa kalau tidak ada tubuh. Aku sadar kalau tubuh itu bukan aku membuatnya, bukan aku menciptakannya. Artinya pada poin ini aku belum ada, atau aku tidak ada. Nah, kemudian ya Allah, aku biasa mendengar, biasa melihat, biasa merasa, biasa berpikir, biasa bergerak. Setelah aku perhatikan yang ada pada kitab Engkau, surah As-Sajdah ayat 9, ternyata aku tidak juga ada. Di situ tertulis Tsumassawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu kandungan emaknya, aku tiupkan rohnya aku ke dalamnya. Rohnya Allah ditiupkan ke dalamnya. Berarti bukan aku loh. Akhirnya dijawab oleh Allah, keberadaanmu itu ada di dalam keberadaanku. Ceritanya ada pada batang tubuhmu yang satu. Padanya ada 3 hal yang perlu kamu ketahui. Pertama kali tentang hak. Hak apa? 1, hak ketuhanan. 2, hak kehambaan. 3, hak setan atau hewan. Akhirnya dikejar lagi, ditanyakan lagi, apa maksudnya ya Allah? Maka diberikan suatu gambaran. Seketika kamu bangun pagi, kamu pergi ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, kamu mandi, berpakaian, sarapan, pergi kerja, dapat duit. Waktu itu boleh kamu katakan itu adalah kamu. Itu adalah kamu. Peranan kamu adalah hamba. Tetapi seketika duit itu kamu belikan kepada rumah, kendaraan, pakaian, makan minum, fasilitas pendidikan anak-anakmu, sekali-kali jangan kau coba-coba mengatakan aku yang memberikan kamu rumah, aku yang memberikan kamu kendaraan, aku yang menyekolahkanmu, aku memberikan kamu makan minum. Sekali-kali kamu jangan coba mengatakan itu.
Kenapa? Karena itulah kawasan ketuhanan, kawasanku. Bayangkan jamaah yang saya hormati, sebegitu tipisnya antara syirik dan tauhid. Kita hanya berhak mengatakan diri kita seketika kita berperan sebagai hamba, seketika masuk pada ar-razaq, ar-rizki, maka di situ kita tidak punya apa-apa. Padahal kita tahu uang kita yang cari, kita yang membelikan rumah, makanan, minuman, kendaraan macam-macam. Tetapi kita tidak boleh mengklaim rumah itu aku yang belikan untuk kalian. Pakaian, kendaraan, yang menyekolahkan kamu saya loh. Tidak bisa. Yang benar bagaimana ya Allah? Itu adalah Allah semuanya yang perbuat melalui kamu. Nah, itu baru masuk. Nah, kita kadang-kadang lupa. Allah yang berbuat kepada istri kita, anak kita, keluarga kita, melalui kita. Kita lupa. Contoh kita lupa. Kalau ada orang yang kita ajari, kita didik, kita bina, dari miskin sampai mulai maju, sukses, tahu-tahu dia lupa sama kita. Tidak peduli sama kita. Terasa di hati ini, kalau bukan saya, kamu tidak akan berubah loh. Inilah kata-kata tidak patut kita nyatakan. Kenapa? Kita sudah mengklaim hak ketuhanan. Nah, inilah paham dan makna linul ayatina itu. Di tempat itu aku perlihatkan kepada hamba-hambaku yang mau bertanya tentang hakikat kehidupan. Mudah-mudahan kedepannya semua kita mau meningkatkan kapasitas akal fikir kita hingga kepada kesadaran yang tinggi. Kita ini semuanya tahu. Kalau cerita Isra Mi'raj tahu semua kita ini. Kapan Nabi Muhammad itu berdialog dengan Allah? Di langit ke-1 kah? 2, 3, 4, 5, 6, 7? Tidak. Di Sidratul Muntaha. Di situ baru Nabi Muhammad berdialog dengan Allah. Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Kesadaran tertinggi. Artinya dengan kesadaran tertinggi barulah kita bisa berdialog dengan Allah, dengan Rasul, dengan diri kita sendiri. Dan kita paham segala sesuatu dengan kesadaran tertinggi. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, sekali lagi saya katakan beragama ini tidak bisa sambil lewat, tidak bisa. Harus serius, sungguh-sungguh menggali dan mendalam. Kalau tidak, tinggal kita. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun fi hadzal zuhri hayya dan una ilallah innahu wal ghafurur rahim. Wahai para hadirin, di siang hari ini mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni kita, memaafkan kita, menunjukkan kita jalan selamat, jalan ilmu, jalan hikmah, sehingga kita bisa mengamalkan amalan ini dengan baik dan benar sampai kita menuju Allah dan Rasulnya di hari akhir nanti. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Qudus ya Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi adratika, aina hadarna fi adratika bizambina katsira, fadzalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balal akhirah, azab dunya wal azab akhirah,
fitnati dunia fitnatul akhirah ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la hawla wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qiraatal qur'an wa innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.